Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kita akan membuat role play mengenai imunisasi atau vaksin HB0 dan juga vaksin BCG. Jadi di sini mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Fatmawati sebagai narator dan juga sebagai videografer. Saya Delisa Novita Wungo sebagai bidan pendamping. Saya Erniati Bula sebagai perawat Rina. Saya Laila Puspita sebagai bidan utama. Saya Diva Saliningsi Bedadi sebagai Bu Vindi. Saya Mariamin Serena Kewa sebagai Bapak Anton. Baik, itu tadi perkenalan dari kami. Semoga teman-teman suka dengan roleplay dari kami. Bye-bye. Jangan lupa ditonton sampai habis. Dan Bapak dan selamat ya atas kelahiran putranya. Di sini saya bidan Manda yang bertugas pada pagi hari ini. Saya di sini akan menjelaskan langkah penting berikutnya untuk adik, yaitu adalah imunisasi HB0 dan BCG. Terima kasih Bu Bidan, tapi begini, kami sudah diskusi, kami putuskan untuk imunisasinya ditunda dulu karena kami takut, karena kami demam. Imunisasinya nanti kami mau di bayinya usia 2-3 bulan dulu. Ya Ibu Bidan, kami juga dapat masukan dari tetangga. Katanya kalau ditunda tidak apa-apa. Kami khawatir dengan efek sampingnya. Baik, terima kasih atas keterbukaannya ya Bapak dan Ibu. Saya paham sekali kekhawatiran ini. Wajar jika Bapak dan Ibu mengkhawatirkan hal itu. Pasti yang ingin yang terbaik untuk putranya ya. Namun di sini mohon izinkan kami untuk menjelaskan mengapa penundaan ini sangat beresiko. Perkenalkan, saya Bu Lia sebagai supervisor di sini. Saya ingin menguatkan untuk Ibu Vindi dan Pak Anton soal ketersediaan antibodi dari imunisasi HB0 saat ini adalah perlindungan si kecil. Penundaan bukan hanya soal demam Bu, tapi soal perlindungan dari penyakit yang tidak ada obatnya. Bu Windy, saya suster ini. Bekas yang timbul dari BCG adalah pertanda tubuh bayi sukses membentuk kekebalan terhadap bakteri TBC, bukan efek buruk. BCG vital untuk mencegah TBC berat, mengintis TBC yang bisa dan berujung kecacatan atau kematian, mortalitas pada bayi. Jadi kalau ditunda resikonya sebesar itu ya Bu? Bukan hanya demam saja? Iya, betul Bapak. Kami tidak akan merekomendasikan imunisasi ini apabila manfaatnya tidak lebih besar daripada resikonya. Nah, efek samping dari imunisasi ini itu ringan, seperti demam ringan atau rewel, itu bisa kita atasi. Tetapi resiko penundaan ini bisa terjadi resiko hepatitis B kronis dan TBC berat. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Oh, sampai sebegitu besar efek sampingnya ya Bu Bidan. Ya ampun, jangan sampai terjadi di anak kita Ibu. Lebih baik segera diimunisasi saja Ibu. Iya betul, segera saja Bu Bidan. Tuh. Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Kami akan segera melakukan tindakan ini sesuai prosedur agar bayi merasa nyaman. Suster Rina, tolong siapkan vaksin HB0 0,5 mili dilakukan secara IM nanti di paha luar, dan BCG 0,05 mili dilakukan secara IC di lengan kanan. Kita lakukan segera ya. Sebelum melakukan tindakan, jangan lupa cuci tangan 6 langkah, kemudian keringkan, lalu gunakan handscoon. Jadi di sini kita akan melakukan imunisasi HB0 pada bayi baru lahir dengan usia 6 jam, dan nanti kita akan lanjutkan cara penyuntikan atau pemberian imunisasi pada bayi usia 7 hari dengan imunisasi BCG. Jadi ini yang pertama, kita persiapkan alat yang dibantu oleh asisten bidan. Kemudian kita suntikan pada paha bagian luar sebelah kanan secara IM untuk vaksin HB0.
Selanjutnya ini adalah cara pemberian vaksin BCG, yaitu secara IC pada lengan atas sebelah kanan. Halo teman-teman, perkenalkan di sini aku Sulsar Fatmawati sebagai narator, voice over dan juga sebagai videographer. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai imunisasi HB0 atau hepatitis B pada bayi baru lahir dan juga vaksin atau imunisasi BCG pada bayi. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang hepatitis B, dosis 0 dan juga BCG. Nah yang pertama itu ada tujuannya, indikasi dan tujuannya. Untuk indikasinya sendiri, untuk HB0 itu adalah bayi baru lahir dengan sehat. Kemudian tujuannya untuk mencegah infeksi dan penularan vertikal hepatitis B yang jika kronis dapat menyebabkan sirosis dan karsinoma hati. Kemudian untuk yang BCG sendiri, indikasinya adalah bayi usia 0 sampai 12 bulan. Jadi untuk BCG itu bisa diberikan bayi dari usia 0 bulan sampai 12 bulan. Tapi biasanya untuk BCG sendiri itu diberikan 1 minggu atau pada saat ibu kontrol nifas. Jadi pada saat ibu kontrol nifas, untuk vaksin BCG ini juga diberikan pada bayi. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah tuberkulosis atau TBC berat, terutama meningitis TBC dan TBC miliar. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya ada morbiditas. Morbiditasnya sendiri untuk si HB0 itu resiko tinggi infeksi kronis 90% saat dewasa. Jadi kalau misal tidak dilakukan vaksin atau imunisasi hepatitis B atau HB0 itu dapat membuat infeksi atau resiko tinggi terkena infeksi kronis sampai 90%. Kemudian untuk mortalitasnya sendiri itu resiko kematian akibat komplikasi hati dan di masa depannya. Jadi memang untuk hepatitis untuk HB0 atau hepatitis B itu memang penyerangannya kalau misal tidak dilakukan pada saat bayi, tidak dilakukan imunisasi, itu bisa berpengaruh di dewasa atau pada saat kita sudah dewasa. Begitu. Dan kemudian kita selanjutnya adalah membahas tentang morbiditas dan mortalitas pada BCG, imunisasi BCG. Morbiditasnya sendiri yang pertama adalah resiko tertular TBC di lingkungan yang bisa fatal pada bayi. Jadi kalau semisal bayi itu tertular TBC di lingkungan itu bisa fatal karena bayi yang tidak imunisasi itu imunitas tubuhnya itu otomatis lebih rendah daripada bayi yang melakukan imunisasi pada saat bayi, begitu. Kemudian untuk mortalitasnya, resiko kematian tinggi akibat meningitis TBC pada bayi itu lebih tinggi karena tidak ada kekebalan tubuh yang membuat virus TBC itu berkembang biak di dalam tubuh. Jadi TBC bisa sangat mudah berkembang biak pada dalam tubuh bayi, begitu. Karena seperti kita tahu apabila TBC terutama pada bayi itu resikonya lebih tinggi, bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang selanjutnya itu ada dosis ya. Jadi kita sekarang membicarakan mengenai dosis. Untuk dosisnya sendiri untuk HB0 itu ada 0,5 ml. Usianya lebih dari 24 jam, paling lambat 7 hari. Atau mohon maaf, kurang dari 24 jam, paling lambat 7 hari. Biasanya HB0 diberikan setelah pemberian vitamin K, kalau nggak salah, mohon maaf, itu biasanya 1 hari. Jadi misal bayi lahir hari ini, neonatus lahir hari ini, biasanya besok sebelum 24 jam itu sudah diberikan. Kemudian untuk pemberiannya itu intramuskular, caranya itu ada di otot paha luar sebelah kanan, ada di anterolateral, begitu. Kemudian untuk yang BCG itu dosisnya 0,05 ml. Usia idealnya itu sebelum 3 bulan. Rutenya itu atau pemberiannya itu melalui intrakutan atau di bawah kulit.
ada di lengan sebelah kanan bagian atas, biasanya nanti akan menimbulkan bekas. Nah, bekasnya itu nanti itu sebenarnya bukan salah satu masalah, bukan masalah intinya, karena itu adalah reaksi kulit kita, tubuh kita, karena telah dilakukan pemberian imunisasi atau vaksin dari BCG itu tadi. Jadi untuk ibu-ibu itu nggak usah takut kalau semisal tapi ini ada bekasnya Bu bidan, tapi ini ada bekasnya Bu, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk bekasnya itu tidak apa-apa, dan biasanya itu ada demam. Kalau demam itu biasanya cukup diberikan paracetamol saja sudah turun. Tapi biasanya kalau pada bayi baru lahir itu biasanya kita berikan susu ibu ASI, air susu ibu itu sudah cukup, karena air susu ibu itu juga meningkatkan imunitas tubuh pada bayi balita gitu. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang SOP pemberian imunisasi pertama kali secara ringkas ya. Yang pertama itu ada pratindakan. Jadi untuk pratindakan sendiri itu ada verifikasi identitas bayi. Jadi sebelum dilakukan imunisasi, pemberian imunisasi, kita lakukan verifikasi identitas bayi dulu. Kemudian kita beritahu untuk jenis vaksinnya itu apa saja. Biasanya kalau imunisasi pada bayi baru lahir itu ada HB0 dan BCG. Ada juga tambahannya itu FITK itu pada bayi baru lahir. Kemudian untuk dosis dan tanggal kadaluarsanya jangan lupa dipastikan dulu. Kemudian yang kedua, dapatkan petunjuk atau informasi, inform konsen dari orang tua setelah memberikan edukasi komprehensif. Jadi ini tadi kan pada roleplay kita ini tadi ada beberapa kejanggalan, bukan kejanggalan sih, tapi penolakan dari pihak ibu dan juga bapaknya. Kenapa? Karena pihak keluarganya takut kalau nanti anaknya demam dan juga takut kalau nanti ada bekasnya. Padahal itu hal umum yang terjadi apabila diberikan imunisasi atau vaksinasi. Jadi untuk orang tua di sana tidak perlu khawatir mengenai demam ataupun bekas yang ada pada bayi setelah diimunisasi BCG itu normal. Kalau yang tidak normal itu biasanya demamnya itu super tinggi, bisa disertai dengan kejang dan lain sebagainya. Itu baru kita waspadai. Tapi kalau misal tidak, itu berarti masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya ada kita masuk di pelaksanaan. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan. Jadi setiap kita mau melakukan tindakan jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Kemudian siapkan alat sesuai teknik aseptik. Ada spuit, kemudian ada juga vaksin. Selanjutnya yang kedua itu lakukan penyuntikan HB0. Nah, untuk yang HB0 itu tadi dosisnya di 0,5 ml Kemudian kita lanjut untuk yang pelaksanaan. Yang pertama itu cuci tangan. Jadi setiap kita melakukan tindakan jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah dan untuk menyiapkan alat-alatnya, yaitu ada spuit dan juga ada vaksin. Dan jangan lupa menggunakan handscoon. Kemudian yang kedua, lakukan penyuntikan HB0. HB0 itu dosisnya di 0,5 ml. Dilakukan IM pada paha kanan. Kemudian yang ketiga, lakukan penyuntikan BCG. Yang BCG itu 0,05 ml dengan intrakutan di lengan kanan atas. Di lengan kanan, kanan atas. Lakukan penyuntikan BCG 0,05 ml secara intrakutan atau di bawah kulit di lengan kanan bagian atas. Biasanya ada di sebelah sini. Di sebelah sini nanti biasanya ada bekasnya itu suntikan BCG, tapi itu aman, tidak berpengaruh pada bayi. Kemudian selanjutnya ada pasca tindakan. Yang pertama, kita harus observasi bayi minimal 15 menit pasca suntik. Jadi selama 15 menit ke depan setelah disuntik, kita harus memantau bayi, kondisi bayi, apakah ada
gejala-gejala setelah kita menyuntikkan atau tidak. Kemudian yang kedua, berikan edukasi tentang efek samping ringan yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya, misalnya kompres hangat jika rewel. Kemudian serta perawatan khusus bekas BCG itu bagaimana. Biasanya untuk perawatan khususnya sendiri itu tidak ada, namun biasanya BCG itu tidak boleh diapa-apakan, jadi biar dibiarkan aja. Hampir semua vaksin memang seperti itu, vaksin imunisasi itu dibiarkan saja. Kemudian yang ketiga, jangan lupa lakukan pencatatan dan dokumentasi imunisasi dalam buku KIA pada KIA Ibu. Jadi itu tadi sedikit ringkasan dari role play tadi mengenai HB0 dan juga PCG. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kesalahan kata-kata terutama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya cukupkan. Nah teman-teman, itu tadi hasil role play dari kelompok kami. Apabila ada